Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita kembali dapat menikmati kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, menikmati segala berkat-Nya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama untuk bawa setiap pikiran kita, bawa setiap perasaan kita, hati kita serahkan kepada Tuhan bersama dengan harapan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita percaya hanya kekuatan Tuhan yang mampu memberikan ketenangan dalam setiap batin kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
Kami datang sujud dan menyembah kepada Engkau Yesus. Kami sungguh merindukan kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan, kami sungguh rindu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau memandang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, memuliakan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan itu menjadi hidup yang memperkenan dan mempermuliakan Tuhan. Untuk itu kami tundukkan segala pikiran, perasaan dan kehendak kami kepada perasaan dan pikiran dan kehendak Kristus ada dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan bersama tundukkan hati kita sebelum berdoa dan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan mengucapkan untuk pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun membawa, terlebih memberkati hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar kami boleh menikmati setiap berkat daripada Tuhan. Ujian yang kami naikkan kepadamu, kebenaran firman yang kami dengar, doa yang kami panjatkan, menjadi sesuatu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Lebih setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripadamu turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Terlebih diberkatilah seluruh jemaat yang hadir dalam hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan turun dan menyertai mereka. Menyerahkan seluruh ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biar setiap kita semua yang percaya, yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa keyakinan kita tidak akan pernah goyah, bahwa Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Mari kita sapa kanan kiri saudara, lambaikan tangan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi dari anak. barat sampai ke timur, Dari barat sampai ke timur, hanya nama Yesus. nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. terima kasih Tuhan, kami tinggikan Kau. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi anak. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. sekali lagi kita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menopang setiap kita. Oleh sebab itu mari bersama kita terus pandang Tuhan sampai hati kita kuat melihat Tuhan dalam kehidupan kita, sampai jiwa kita kuat menopang setiap permasalahan kita. Kita yakin dan percaya apapun persoalan kita, Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi setiap kita. kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat
Kami percaya Kau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan Kami percaya Tuhan. tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak Biar jemaat saja menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Tuhan pasti sanggup. Mari bersama kita bangkit berdiri. tangannya akan terlambat untuk mengangkatku. Sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan yang sanggup, kami percaya Tuhan sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, sekali lagi katakan, Tuhan yang sanggup. Kami percaya Tuhan sanggup. Kami bersyukur kepadamu. Katakan terlambat menangkapku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, tak tinggalkan.
Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang Immanuel atas setiap hidup kami. Dan Kau Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kehidupan kami. Bukankah firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan-Mu dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan-Mu. Aku Tuhan yang selalu menyertai hidupmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati kita. Saya berdoa biarlah penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi aman. Kita menjadi kuat dan kita sanggup untuk melewati. Bapa, kami percaya bahwa kami hidup tidak sendirian. Tetapi penyertaan Tuhan itu nyata atas setiap kami. Setiap detik nafas yang kami boleh hirup, bahkan yang kami boleh lakukan dalam aktivitas kami. Sebagai tanda bukti bahwa pekerjaan Tuhan, karya Tuhan itu ajaib bagi kami. Ketika mata kami terbuka, ketika kaki kami melangkah dan tangan kami bekerja, dan kami mempercayai bahwa Tuhan yang sepenuhnya berkarya bagi kami. Untuk itu di tengah-tengah hidup kami hari ini, kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Untuk kami belajar mendengar apa yang dipesan dan perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, kami siap untuk mendengar. Berkata-katalah, berfirmanlah. Biarlah kebenaran firman itu akan menuntun dan memberkati kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi saluran berkat di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan dan pemberitaan firman-Mu. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama. Kembali kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu kuatlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa statement, pernyataan, bicara mengenai kuatkanlah hatimu. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita siapkan. Harus kita sadari, harus kita boleh pahami dan mengerti. Ada situasi yang mungkin buruk, situasi yang mungkin tidak enak, situasi yang mungkin tidak baik. Mungkin itu sebagai sebuah ancaman, mungkin itu menjadi sebuah tantangan, bahkan itu bisa menjadi sebuah persoalan yang seringkali datang dan muncul dalam hidup kita. Tanpa sadar sikap kita seringkali menjadi salah dan berakibat sesuatu yang kalah dan menyerah. Dan berapa banyak hal ini tidak disadari oleh banyak orang. Tapi tema pada pagi hari ini menjadi sebuah peringatan sekaligus menjadi sebuah semangat untuk kita. Agar kita sadar dan kita mengerti untuk tetap berjaga dan waspada. Untuk tidak menjadi lengah, bahkan akhirnya kita menjadi lemah. Untuk menyikapi, untuk kita boleh meresponi apa yang sedang terjadi hari-hari di tengah kehidupan yang kita hadapi. Untuk itu mari kita akan bersama melihat apa yang menjadi nats tema kita pada pagi hari ini. Kita akan buka bersama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayat 32 dan 33 sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasalnya yang ke-16. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-32 dan 33. Mari kita akan baca untuk firman Tuhan ini. Lihat saatnya datang, kata Yesus. Bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan, dikatakan. Masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pesan yang begitu penting yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya menjelang penyalipan dirinya. Sebuah wasiat yang luar biasa. Tetapi ini juga menjadi sebuah peringatan sekaligus motivasi kepada para murid untuk sadar dan mengerti bahwa ini akan terjadi. Sekalipun sesuatu yang mungkin tidak mengenakkan. Sesuatu yang sulit. Sebab Yesus tahu persis siapa murid-muridnya. Yesus mengerti karakter dan sifat murid-muridnya. Dan salah satu hal yang para murid ini takutkan adalah ketika Yesus itu meninggalkan mereka. Ketika Yesus itu tidak bersama dengan mereka. Itu sebabnya pernah Yesus sampaikan dan ada seorang murid yaitu Petrus yang berkata, sekali-kali engkau tidak akan meninggalkan kami, sekali-kali pun engkau tidak akan untuk membiarkan kami sendiri. Bahkan sampai Yesus berkata dengan keras, hei iblis, enyalah engkau daripadaku. Tidak saja para murid, tetapi juga ada banyak orang yang di seputar Yesus. Yang mereka selalu mencari Yesus, yang mereka selalu mengiring Yesus, yang mereka sering kali ada bersama dengan Yesus. Tetapi mereka berpikir dan berharap ketika mereka dekat dengan Yesus, mereka tidak menjadi lapar. Ketika mereka ada bersama Yesus, mereka menjadi aman. Ketika mereka bersama dengan Yesus, ada banyak mujizat, ada banyak pertolongan, dan ada banyak hal-hal lain yang mereka boleh alami. Dan itu membuat mereka dekat bersama Yesus. Maka inilah menjadi beban yang menjadi persoalan bagi Yesus. Kalau dia harus mengikuti kehendak Bapa, melakukan apa yang menjadi tugas panggilan dalam dirinya, yaitu menjalankan apa yang menjadi perintah Bapa. Dia harus meninggalkan dunia ini. Dia harus meninggalkan akan murid-muridnya. Dan dia harus meninggalkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab penyertaan secara tanda petik lahiriah kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-17, Yesus menegaskan sebuah perkataan. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya? Yesus berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dikatakan tinggal sesaat saja, dikatakan pula dan kamu akan melihat aku. Dan dikatakan tinggal sesaat saja, dikatakan aku pergi kepada Bapa. Maka hal ini menjadi sebuah PR yang sangat besar bagi kehidupan Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun menjawab di dalam ayatnya yang ke-20. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20, Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira dan kamu juga akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan hal itu yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus juga menggambarkan bagaimana situasi kondisi yang ada. Sebagaimana seorang perempuan yang berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi akan mengingat penderitaannya. Karena kegembiraannya. Bahkan seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-21.
Ada sebuah hal yang kita harus sadari. Bahwa panggilan untuk kita boleh mengiring Yesus, panggilan kita mengikut Yesus, itu identik dengan memikul salib. Kita sebagai seorang Kristen diingatkan, ada satu tugas, ada satu panggilan yang kita harus sadari. Bahwa mengiring Yesus, mengikut Yesus menjadi seorang Kristen, itu identik dengan memikul salib. Bicara memikul salib bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Bicara memikul salib bukan sesuatu yang ringan dan enak. Tetapi memikul salib itu sebuah panggilan yang kita harus lakukan dan kerjakan. Yesus sendiri bicara kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan 25. Pasal yang ke-16, coba kita akan lihat. Dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 dan 25. Kita akan baca bersama. Matius pasalnya yang ke-16, mulai ayat yang ke-24. Firman Tuhan dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, bahwa mengiring Yesus, mengikut Yesus, itu identik dengan memikul salibnya, bahkan menyangkal dirinya. Dalam bagian yang lain, kalau kita membaca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang yang ada di Filipi, ketika dia dalam penjara, ketika dia dalam kondisi sakit, ketika dia sudah tua, bahkan melihat pergumulan persoalan yang ada di jemaat di Filipi, mereka mulai terusik dan mereka mulai untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan mereka mulai mencari kebenaran yang lain di luar Tuhan. Lalu Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Filipi, kalau kita baca Filipi 1 ayat yang ke-29, dikatakan demikian. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa saudara? Menderita untuk Dia. Bahkan Yesus juga pernah untuk menegaskan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Kamu dipanggil seperti domba ada di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kembali bahwa panggilan untuk memikul salib dan menyangkal diri, itu adalah lekat, dekat, ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan satu nats yang sangat menurut saya keras, kalau kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-38, coba kita akan lihat. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama. Matius 10 ayat yang ke-38. Mari kita akan baca bersama-sama. Matius 10 ayat 38 ada di layar LCD kita. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya. Dan apa saudara? Mengikut aku. Ia tidak layak bagiku. Lalu ini hal yang jelas. Ada banyak orang berpikir bahwa mengikut Yesus itu tanpa risiko. Mengikut Yesus itu sesuatu yang enak. Mengikut Yesus itu tanpa tantangan. Mengikut Yesus itu tanpa persoalan.
Dan mereka berpikir seolah-olah gereja itu menjadi tempat yang aman, bebas daripada penyakit, bebas daripada persoalan, bebas daripada masalah, bebas daripada tantangan. Dan ketika orang mulai masuk di dalam gereja, dan mereka mulai mau mengikut Yesus, maka apa yang dipikirkan itu berbeda. Kok gini ya? Kok begini ya? Dan yang terjadi tidak sedikit orang akhirnya kok lain ya, seperti yang dikatakan dia. Lain ya, seperti apa yang diomongkan pendeta. Oh, di gereja itu enak. Jadi orang Kristen itu enak. Wah, sukacita, damai. Bahkan kita, wah, doa dijawab Tuhan. Ada mujizat, bahkan mengalami surga dan kerajaannya dan sebagainya. Dan membuat orang menjadi terbuai, bahkan menjadi mimpi seperti orang yang terjadi di siang bolong. Tapi berapa banyak hari ini jujur, di tengah situasi kondisi yang dihadapi, tantangan yang mereka boleh alami, tidak sedikit orang berkata, gak ada bedanya ya. Jadi orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen. Saya sudah rajin berdoa, saya sudah aktif ke gereja, saya sudah ada dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi justru persoalan. Bahkan kita melihat tidak sedikit orang akhirnya ganti KTP demi karirnya. Karena situasi kondisi mungkin politik, situasi kondisi yang ada di sekeliling kita. Menanggalkan aksesoris yang dikenakannya karena berpikir itu tidak aman, tidak nyaman. Di tengah-tengah mungkin pekerjaan, hidup yang dihadapi. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita hari-hari ini. Persoalannya ada di mana? Tantangannya ada di mana? Karena mereka tidak sadar bahwa memikul salib dan penyangkalan diri itu adalah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Maka benar apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya, berarti dia tidak bisa mengikut aku dan tidak layak di hadapanku. Itu perkataan yang tegas dan jelas. Maka jika kita berkata banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih, itu benar. Artinya, bukan semudah orang berkata, Tuhan aku mau ikut engkau dan kita akan sampai kepada rumah Bapa dalam kemuliaan dan kekekalan. Tapi salah satu proses yang dihadapi hari-hari ini, kesulitan dan tantangan, bahkan kadang-kadang lembah air mata itu, diizinkan untuk ada dalam hidup kita. Tetapi hal yang saya ingin tekankan pada bagian hal ini, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi tema kita pada hari ini. Kuatkanlah hatimu. Menjadi sebuah peringatan dan menjadi sebuah dorongan semangat kepada kita. Maka kembali kita akan melihat ayat yang ke-33. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ada pelajaran yang baik yang kita akan renungkan bersama. Yang pertama, dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus. Artinya, jika Yohanes 16 ayat yang ke-16 sampai dengan 32 itu diceritakan, diberitakan, disampaikan. Tidak dengan basa-basi, tidak dengan bahasa kiasan atau perumpamaan. Tetapi dengan perkataan yang apa adanya. Artinya normal, literal. Sesuatu yang jelas, standar, apa adanya. Supaya berita itu bisa didengar oleh murid-murid.
dipahami oleh murid-murid. Dengan harapan, dengan tujuan yang pertama dikatakan di sini. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Artinya bahwa situasi yang sulit, kondisi yang buruk itu tidak mengurangi damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Bukankah ini yang diingatkan oleh malaikat Tuhan ketika memberitakan berita Natal kepada para gembala? Coba kita lihat, saya senang dengan nats ini, apa yang disampaikan oleh berita malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efata. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Mulai ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, dikatakan. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dikatakan apa saudara? Untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar itu apa? Dikatakan dalam ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-14. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di mana? Di bumi. Di antara siapa? Manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kedatangan Yesus, kehadiran Yesus ke dalam dunia, salah satunya adalah untuk apa? Memberikan dan menaruh yang namanya damai sejahtera di dalam hati setiap manusia dalam pengertian yang berkenan kepadanya. Artinya yang mau percaya, yang mau merespon dan menerima apa adanya, bayi di atas palung, kalangan dibungkus dengan lampin. Bahkan yang hanya sekedar tempatnya pun di kandang. Tetapi itu adalah berkat besar yang telah Tuhan anugerahkan kepada dunia dan manusia. Supaya apa? Manusia yang percaya dan menerimanya berkenan dan beroleh yang namanya damai sejahtera ada di dalam kehidupannya. Maka inilah kembali yang Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Supaya damai sejahtera itu tidak hilang, tidak lari, dan tidak menjadi berkurang dalam hidupmu di tengah situasi yang sulit ini. Maka kadangkala konsep kita berbeda. Di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah persoalan, di tengah himpitan, di tengah situasi yang sulit ini, kita selalu berpikir supaya masalah itu menjadi hilang, supaya persoalan itu menjadi berkurang, soal persoalan sehingga jawaban doa itu menjadi didengar, apa yang kita inginkan itu didapat, apa yang kita minta itu kita peroleh, apa yang kita harapkan itu terjadi. Hanya berhenti di sini, tapi pertanyaannya, di manakah damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita? Maka saya mau ingatkan berkat yang terbesar dalam hidup kita dalam dunia ini. Bukan emas perak, bukan harta kekayaan dan yang lain. Tetapi jika hati saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan itu yang dibuktikan oleh Yesus ketika di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Olokkan dan hinaan, bahkan juga penyangkalan muridnya,
di alamnya. Namun Yesus mampu dengan damai sejahteranya berkata, ampunilah mereka, karena tidak tahu mereka apa yang mereka itu perbuat. Ketika Stefanus dirajam batu dan hampir mati, dan waktu itu Saulus hadir dan menyaksikan dengan sinisnya, dan ada banyak orang dengan mencaci maki, mengolok, menghujatnya. Tetapi Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus yang ada dalam damai sejahtera Tuhan itu tetap berkata, jangan engkau taruhkan kesalahan itu kepada mereka, karena mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada banyak akhirnya kalau kita melihat para murid yang mengalami penganiayaan, yang mengalami himpitan, yang mengalami persoalan. Bahkan Petrus sendiri pun yang akhirnya dia harus disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Di tengah penderitaannya, Petrus tidak menyangkal Yesus. Di tengah penderitaannya para murid tidak lagi berkata persoalannya. Untung dan rugi dan baik ataupun buruk. Tetapi rata-rata para murid berkata, kuserahkan jiwa dan rohku kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai hidup aku di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Situasi yang sulit, kondisi yang sulit, bukan harus menghilangkan akan damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Maka hal yang pertama, biarlah belajar melalui tema kuatkanlah hatimu. Adakah damai sejahtera itu tetap tinggal ada di dalam hidup kita? Yang kedua, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 16 bagian ayat yang ke-33? Tidak hanya damai sejahtera, tapi dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi apa saudara? Kuatkanlah hatimu. Saya melihat kata kuatkanlah hatimu artinya tidak goyah. Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi menyerah. Bahkan juga akhirnya tidak menjadi kalah. Arti kuatkanlah hatimu adalah lebih kepada satu sikap. Percaya. Jika Tuhan itu pasti menolong kita. Percaya jika Tuhan itu pasti bisa untuk menolong kita. Itu sebabnya ketika seorang mendengar sebuah nasihat, kuatkanlah hatimu, artinya jangan menjadi lemah. Tidak menjadi goyah. Apalagi menyerah, bahkan menjadi kalah. Sehingga menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan yang ada di sekeliling kita. Bahkan tidak sedikit akhirnya menyalahkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Sadari, memang ini harus terjadi. Percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Karena penderitaan itu bukan akhir. Penganiayaan itu bukan akhir. Tetapi hanyalah sebuah proses. Untuk kita melihat sesuatu yang baik, yang benar. Yang Tuhan itu boleh berikan dalam hidup kita. Karena apa? Dalam bagian yang ketiga, Yesus berkata, aku telah mengalahkan apa saudara? Dunia. Sudah percaya bahwa darah Yesus yang terpecah, dan tubuh Yesus yang terpecah, dan darah Yesus yang tercurah itu adalah satu fakta dan bukti. Bagaimana Yesus itu telah berkorban. Karena kasihnya kepada kita, supaya apa? Dunia itu dikalahkan sebagaimana apa yang diucapkan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 berkenaan dengan janji bahwa kedatangannya yaitu Yesus ada untuk menghancurkan tidak saja
tubuh tapi kepala daripada si ular itu sendiri. Maka saya yakin dan percaya melalui pengorbanan Yesus, kayu salib itu telah selesai. Segala penderitaan apapun yang ada dalam hidup manusia. Problem manusia yang terbesar itu bukan tidak bisa makan, kurang duit, ataupun COVID-19 ini. Tapi problem manusia yang terbesar itu, Kejadian pasal yang ketiga adalah ketika manusia itu mati. Bicara mati 3 hal, mati jasmani, terpisahnya jiwa dan roh dan tubuh. Yang kedua mati rohani, yaitu matinya jiwa dan roh sehingga tidak lagi punya hidup hatinya. Boleh mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Berbicara mengenai neraka atau penghukuman yang kekal. Dan hal itu telah dikerjakan dan diselesaikan. Oleh karena di dalam Yesus Kristus anugerah itu ada. Sudah banyak kau percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Dan ini yang diungkapkan sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami apa yang dikatakan Yesus? Aku telah mengalahkan dunia. Artinya Yesus mau berkata, kamu juga harus mengalahkan dunia. Seharusnya kita harus menang terhadap dunia. Maka yang menjadi hal yang penting, kita akan lihat satu ayat yang luar biasa. Saya senang dengan nats ini. Mari kita akan baca 1 Yohanes. Sebagai nats yang terakhir untuk kita. 1 Yohanes pasal 5. Mulai ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 mulai ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 mulai ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pertanyaan di sini, saudara yakin bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia? Karena Yesus sendiri sudah mengalahkan dunia. Dan mari kita akan baca. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa saudara? Iman saudara dan saya. Jadi persoalannya, apakah kita percaya kalau Yesus itu sudah mengalahkan dunia? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa iman yang kau miliki di dalam Yesus itu bisa membuat kita menang terhadap dunia? Ada banyak orang, ya saya percaya Pak, Yesus itu telah mati, bangkit, dan menebus dosa manusia. Tapi yang namanya hidup, kita ini kan masih dalam dunia Pak. Kita ini masih butuh makan Pak, butuh biaya, butuh duit dan sebagainya, betul enggak? Saudara, Yesus sudah bicara itu. Matius 6 jelas. Orang butuh makan, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu yang dicari dunia itu semua orang membutuhkan. Yesus tahu, Tuhan tahu itu. Tapi tema ini hari ini dia berkata, adakah iman dalam hidupmu? Percaya bahwa kita bisa mengalahkan dunia. Yaitu iman yang kita miliki di dalam Yesus. Kalau saudara tidak sampai pada sebuah titik ini, bagaimana saudara yakin ketika engkau mati, engkau pasti akan menikmati janji Tuhan, salah satunya adalah kerajaan Allah, Yerusalem baru, bahkan surga. Jangan-jangan itu hanya menjadi sebuah pikiran yang ada dalam pikiran kita tok, tetapi tidak menghidupi apa yang menjadi iman dalam hidup saudara. Hati-hati saudara. Jadi seorang Kristen bukan persoalan matematika kita 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Tapi kita harus bisa mengerti 1 tambah 1, 1000. 2 ditambah 2, 2 juta. Gila. Tidak waras betul. Di tengah situasi yang sulit kita masih bisa berkata, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong. Kita pasti bisa melewatinya. Gimana? Sulit ini. Terjepit ini. Itu sebabnya ketika kita berjalan dalam iman dan kita mau mempraktekkan iman sebagaimana Tuhan Yesus dasarkan dan hidupkan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya. Penderitaan, persoalan, masalah yang kita hadapi
tidak membuat kita menjadi lengah, lemah, bahkan kalah. Namun kita tetap mampu untuk berdiri, kuat, kokoh dalam pengharapan kepada Tuhan. Bukan persoalannya kita kuat, bukan persoalannya kita mampu, tapi iman yang ada dalam hidup saudara dan saya bisa mengalahkan dunia. Dunia ini bisa dikalahkan bukan dengan pengetahuan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan sudah berkata, duit kui menangan, tidak. Iman lebih daripada uang, iman lebih daripada materi, iman lebih daripada apa yang ada dalam dunia ini. Saya yakin, saya percaya itu. Ketika kita duduk di tempat ini, kita berdiri, kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Karena kita hanya punya iman yang kita miliki di dalam Yesus. Biarlah iman itulah yang ketika nanti Yesus datang atau waktu Tuhan datang untuk kita, dikatakan adakah iman itu di bumi. Tidak bertanya lagi, kamu sudah punya rumah berapa? Kamu sudah punya apa? Kamu sudah jadi seorang yang bagaimana? Tapi adakah iman dalam hidupmu? Yang aku anugerahkan, yaitu iman di dalam aku, kata Yesus, dan ada dalam hidupmu. Maka iman itulah yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bahkan yang dianggap itu dunia, aneh, lucu, dan tidak masuk akal. Dan itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman dan kebenaran yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kuatkanlah hatimu. Biarlah kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi lengah. Kami tetap percaya jika Tuhan pasti akan menolong kami. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Hamba berdoa biarlah iman yang kami miliki dalam Yesus itu menjadi iman yang tajam. Di tengah situasi yang sulit, kami mampu melewatinya. Di tengah kondisi yang berat, kami mampu menghadapinya. Sebab Engkau telah menganugerahkan iman di atas segalanya. Yang membuat yang jauh menjadi dekat, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Jemaat, mari kita letakkan tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus. Ya, iman yang aku miliki menjadi iman yang tidak bercacat dan celah. Iman yang menjadi semakin paham dan tajam untuk melihat tanda-tanda zaman. Agar aku tidak menjadi lemah, menyerah, dan kalah. Tetapi aku akan tetap untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, diberkatilah hidupmu, jiwa, tubuh, rohmu. Bersama dengan keluargamu akan melihat kemenangan bukan kekalahan. Hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Bahkan hal yang mendatangkan berkat dan kemurahan Tuhan. Diberikanlah damai Tuhan sejahtera itu melimpah untuk mengalir dalam hidupmu. Hari-hari di tengah situasi yang sulit. Engkau tidak menjadi tenggelam, engkau tidak menjadi lenyap. Tetapi engkau tetap muncul dan mampu menjadi berkat saksi Tuhan di dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar firman itu memberkati kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung. Tuhan memberkati kita pagi hari ini melalui pujian, lebih firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita, yang sudah menjadi berkat untuk bagi hidup kita semua. Tuhan menyertai kita. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan yang boleh hadir senantiasa di dalam ibadah. Tuhan memberkati kita. Biarlah pesan hari ini, kuatkanlah hatimu, menjadi pesan yang penting, yang baik untuk selalu memberkati hidup kita. Kita akan mendengar beberapa untuk pengumuman berkenaan dengan Binus minggu ini, mungkin bisa ditayangkan untuk kita. Indonesia, 1,
Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak di news minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka, dan ibadah online pada jam 5 sore di YouTube channel BMC DKI Bethesda. Mari adik-adik nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah taman minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali. Untuk itu, mari ajak keluarga kita untuk beribadah secara tepat waktu. Diundang kepada seluruh pemuda remaja untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 jam 5 sore di gereja. Sekian di news minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu bagian daripada bisnis yang bisa kita doakan dan dukung supaya cari boleh menjadi berkat bagi kita. Dan kita juga terus untuk mempersiapkan Natal, paduan suara bisa hadir dan setiap hari Jumat jam 7 di tempat ini. Biasa Tuhan juga memberkati. Kita sudah menyiapkan untuk anak-anak, untuk angklung, untuk semua persiapan, untuk opening, untuk tarian, supaya Natal tahun ini sebagaimana doa kita pada sepanjang bulan Natal, 9 bulan Desember, kita akan terus untuk bisa mengadakan dan boleh menikmati setiap berkat-berkat melalui ibadah gereja yang kita akan siapkan dengan tema-tema Natal kita. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa kita. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami melalui pujian, terlebih juga firman Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami, kuatkanlah hatimu. Biar kami akan teguh berdiri dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Dan kami akan melihat hal yang baik melalui iman yang kami miliki dalam Tuhan kami Yesus. Kami terus berdoa, kami mau menyerahkan untuk terus bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini dengan segala berkat yang terbaik. Presiden, wakil presiden, segenap menteri, bahkan juga dalam kaitan dengan potensi bangsa ini di dalam menyelesaikan untuk COVID-19 dengan segala anugerah dan pimpinan Tuhan. Vaksinasi yang diadakan di seluruh pelosok dan menjadi sarana yang efektif dan kesadaran masyarakat yang baik akan memberi jalan keluar, bahkan cara yang efektif di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami juga terus berdoa untuk gerejamu yang sedang berbenah berkenaan dengan persiapan-persiapan yang kami lakukan, baik untuk Natal. Tuhan juga menolong memberkati apa yang menjadi doa dan harapan kami untuk Natal tahun ini menjadi lebih mendatangkan berkat, bahkan semarak di tengah gereja dan jemaat Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk hari ini pengurusan IMB di Pos PI Harjosari. Tuhan juga menolong proses untuk hibah yang sedang juga berjalan di notaris. Tuhan juga menolong memberkati biaya-biaya kebutuhan yang diperlukan. Tuhan juga memberkati. Kami serahkan segala proses pemberkasan, bahkan secara pemutihan IMB massal ini, kiranya masih ada kurang lebih 44 gereja yang dalam proses untuk perizinan. Tuhan juga memberkati. Kami percayakan segala berkat untuk turun melalui pemerintah Kabupaten Semarang. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa bahwa menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu, anak-anak kami yang sedang menghadapi uji coba, bahkan juga penyesuaian berkenaan dengan sistem pendidikan yang mulai diadakan kembali, tatap muka, bahkan juga beberapa pertemuan. Tuhan juga memberkati, supaya tetap memproteksi mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Anak-anak kami tetap mampu untuk dapat
melihat, belajar hal yang baik yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, bersyukur hari ini Bu Sri Widyastuti bersama kami terus berdoa untuk kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan menjamah. Kami juga berdoa untuk Bu Suharyanto terus di dalam kesehatan Tuhan, terus dengan semangat hati jiwa roh. Kuat hatimu, mau melihat pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Anto juga terus di dalam kondisi keberadaannya, terapi dengan terapi yang diadakan waktu demi waktu Tuhan. Kami percaya, kuatkanlah, teguhkan hatinya supaya tetap melihat Tuhan, bukan keadaan, bukan persoalan yang dihadapinya. Bapak juga terus berdoa bahwa menyerahkan pergumulan untuk saudara-saudara kami yang lain, yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan segala berkat yang terbaik, kesehatan, kekuatan, kemurahan ada di dalam kehidupan mereka. Kesehatan dalam hati hidup mereka sebagaimana janji Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapak untuk ibadah yang kedua dan ketiga kami serahkan dalam tangan-Mu pagi ini dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai hidup saudara hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Mari jemaat bersama-sama dengan saya memuji Dia. Seperti burung daripada Bapa dan paling di bawah doa dan kasih Tuhan untuk menyertai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan baik dan meninggalkan setiap perbuatan namanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Silakan mengambil saat dulu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.